Selamat datang kembali. Pernahkah Anda merasa hidup ini kayak sebuah skenario yang sudah ditulis? Di satu sisi, kita kan merasa punya kendali penuh ya. Kita milih karir, milih pasangan. Bahkan, mau makan apa sih yang ini? Tapi di sisi lain, sering banget ada kejadian di luar dugaan yang bikin kita bertanya, sebenarnya seberapa besar sih kuasa kita? Nah, pertanyaan ini bukan cuma renungan iseng, tapi ini inti dari sebuah konsep fundamental dalam keimanan Islam, qada dan qadar. Hari ini, kita akan coba bedah bareng konsep yang sering disalahpahami ini. Jadi, kita akan kesampingkan dulu ya opini atau tafsiran orang, dan kita gali langsung dari sumbernya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang sudah Anda siapkan. Kita mau tahu, apa sih yang sesungguhnya dikatakan sumber utama ini tentang takdir, kehendak bebas, dan di mana posisi kita di antara keduanya. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Dalam sumber yang Anda berikan, konsep ini kan ada dua ya. Qada dan qadar. Kita mulai dari yang pertama. Qada. Ini kan sering diterjemahkan sebagai ketetapan. Saat Al-Quran bicara tentang Allah sebagai pemegang kendali mutlak, apa sebetulnya makna terdalam dari qada ini? Jadi gini, qada itu pada intinya adalah soal otoritas tertinggi. Ini penegasan bahwa nggak ada satu atom pun, satu kejadian pun di alam semesta ini yang muncul kebetulan. Semuanya berasal dari satu sumber kehendak yang sama. Ini titik berangkat yang nggak bisa ditawar. Sebelum kita bicara takdir manusia, kita harus akui dulu siapa sutradara utamanya. Nah, Al-Quran meletakkan fondasi ini kuat banget di surah Al-An'am, ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, di sini ada dua kata kunci. Khaliq, sang pencipta, dan wakil, sang pemelihara. Wakil ya, pemelihara. Betul. Jadi ini bukan sekedar menciptakan lalu ya udah ditinggalkan. Bukan seperti pembuat jam yang bikin jam terus dibiarin aja jalan sendiri. Kata wakil ini menyiratkan pemeliharaan, pengelolaan, pengawasan yang aktif dan terus-menerus. Nah, inilah qada. Kehendaknya itu nggak cuma memulai, tapi juga menopang segalanya setiap detik. Saya suka penekanan pada kata wakil itu. Jadi ini bukan kehendak yang pasif ya, tapi aktif. Ini jadi menarik nih. Kalau kehendaknya mutlak dan aktif, seberapa cepat dan pasti kehendak itu terwujud? Saya jadi langsung ingat frasa yang ikonik banget, kun fayakun. Tepat sekali, frasa itu adalah deskripsi paling puitis dan paling kuat tentang qada. Ini menggambarkan bahwa nggak ada jarak, nggak ada jeda antara kehendak ilahi dengan realitas. Kehendaknya, ya realitas itu sendiri. Di surah Ghafir ayat 68, mekanismenya dijelaskan gamblang sekali. Fa'idha qada amron fa'innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila dia telah menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Yang luar biasa di sini adalah penggunaan frasa qada amran, menetapkan sebuah urusan. Ini bukan sekedar keinginan, tapi sebuah dekret, keputusan final. Sebuah keputusan final. Betul. Dan responsnya instan. Nggak ada proses, nggak ada negosiasi, nggak ada kemungkinan gagal. Ini menunjukkan kekuasaan yang absolut dan tanpa usaha. Oke, jadi qada itu keputusan atau kehendak mutlak yang sifatnya instan. Jujur ya, kalau kita berhenti di sini aja, konsep ini bisa terasa sedikit absolut dan mungkin agak serampangan gitu. Kayak sebuah kekuatan besar yang bisa melakukan apa saja. Tapi kan kalau kita lihat sekeliling, dari orbit planet sampai siklus air, semuanya itu teratur banget, presisi, dan punya pola. Bagaimana Al-Quran menjelaskan keteraturan ini? Apakah disinilah konsep pasangannya, yaitu qadar, masuk? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ya, disitulah qadar berperan. Kalau qada itu ibarat kehendaknya, maka qadar adalah cetak birunya. Cetak birunya. Qadar itu tentang ukuran, kadar, proporsi, waktu, dan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan untuk setiap ciptaannya. Nggak ada yang acak. Semuanya diciptakan dengan perhitungan yang sempurna. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, ada pernyataan yang sangat lugas soal ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, qadar. Jadi setiap hal punya ukurannya masing-masing. Tepat. Dan Al-Quran seringkali ngajak kita lihat bukti qadar ini di alam semesta.
Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 96 yang bicara tentang benda-benda langit. Wasyamsa wal qamara husbanan, dzalika takdirul azizil alim. Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Perhatikan deh dua kata di sini. Husban, yang berarti perhitungan teliti, kayak matematika, dan takdir, yang seakar dengan kata qadar, artinya ukuran atau ketetapan presisi. Jadi, pergerakan benda langit yang kita pelajari di astronomi, yang bisa kita prediksi gerhananya ratusan tahun ke depan, itu semua manifestasi dari qadar. Itu bukti adanya desain yang super teliti. Keteraturan kosmik ini memang luar biasa. Tapi bagaimana Al-Quran menarik konsep ini ke level yang lebih personal? Misalnya, batas waktu kehidupan kita. Apakah itu juga bagian dari qadar yang sudah terukur presisi kayak orbit bulan? Tentu saja, konsep ajal atau batas waktu adalah salah satu contoh qadar yang paling personal dan paling nyata buat kita. Sama kayak planet yang punya orbit dan masa edar, Al-Quran menegaskan bahwa setiap individu, bahkan setiap komunitas atau peradaban, punya rentang waktu yang telah ditetapkan. Ini dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sesaat pun ya? Ini sangat tegas. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Nah, ini seringkali jadi sumber kebingungan praktis kan? Kalau ajal sudah pasti, terus apa gunanya kita ke dokter pas sakit, pakai sabuk pengaman, atau jaga pola makan sehat? Bukankah itu kayak sia-sia kalau waktunya udah ditetapkan? Ini pertanyaan klasik tapi penting banget. Cara memahaminya gini. Usaha kita untuk sehat atau selamat itu juga merupakan bagian dari skenario qadar itu sendiri. Oh, jadi usahanya itu bagian dari skenarionya juga. Betul. Allah itu nggak cuma menetapkan hasil akhir, misalnya kapan kita meninggal, tapi juga menetapkan sebab akibat yang mengarah ke sana. Pergi ke dokter, minum obat, lalu sembuh, keseluruhan proses itu adalah takdirnya. Atau sebaliknya, seseorang yang abai sama kesehatannya, lalu jatuh sakit dan meninggal, itu juga satu paket takdir. Jadi, ikhtiar atau usaha kita bukanlah sesuatu yang menentang takdir, melainkan cara takdir itu sendiri terwujud dalam hidup kita. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab dan hasilnya kita serahkan padanya. Oke, itu penjelasan yang menarik. Jadi usaha kita adalah bagian dari alur ceritanya, bukan upaya untuk mengubah naskahnya. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Jika semua sudah ditetapkan oleh qadar dan diukur dengan presisi oleh qadar, dari orbit planet sampai detak jantung terakhir kita, di mana semua data ini disimpan? Bagaimana Al-Quran menggambarkan database raksasa ini? Al-Quran memperkenalkan kita pada sebuah konsep yang luar biasa, yang sering disebut Lauh Mahfuz, atau di beberapa ayat lain disebut Kitabin Mudin, kitab yang nyata. Ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah rekaman kosmik yang super komprehensif. Ini adalah manifestasi dari ilmu Allah yang maha meliputi, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi, itu sudah ada dalam pengetahuannya dan tercatat di sana. Surah Al-Hajj ayat 70 menggambarkannya dengan sangat indah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat ini menekankan bahwa pencatatan ini bukan hal yang sulit baginya, melainkan ya konsekuensi alami dari ilmunya yang tak terbatas. Terus terang ya, konsep semua sudah tertulis ini bagi sebagian orang, termasuk saya dulu, bisa terasa sedikit menakutkan. Rasanya kayak setiap langkah kita diawasi, setiap kesalahan kecil dicatat permanen, kayak hidup di bawah kamera pengawas raksasa gitu. Saya sangat paham perasaan itu. Tapi Al-Quran sebetulnya mengarahkan kita untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Pencatatan ini punya dua tujuan utama yang justru sangat positif. Pertama, ini bertujuan agar manusia tidak berputus asa saat gagal dan tidak sombong saat berhasil. Karena kita tahu, keduanya itu bagian dari narasi yang lebih besar. Kedua, dan ini yang paling penting, pencatatan ini adalah jaminan keadilan mutlak. Nggak ada satu pun perbuatan kita, sekecil apapun, yang bakal terlupakan atau sia-sia.
Ini ditegaskan dalam surat Al-Jathiyah ayat 29. Hada kitabuna yantiku alaikum bilhaq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, perspektifnya geser. Ini bukan soal pengawasan untuk menghukum, tapi tentang pencatatan untuk memastikan keadilan. Bahwa setiap kebaikan akan dapat balasan, dan setiap keburukan akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak ada yang hilang. Ini justru menenangkan. Wah, cara pandang itu mengubah segalanya nih. Bukan sebagai alat kontrol, tapi sebagai garansi keadilan. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan $1 triliun yang mungkin sudah ada di benak Anda sejak tadi. Jika semuanya sudah ditetapkan, diukur, dan tercatat, lalu apa gunanya doa, usaha, dan semua pilihan yang kita buat setiap hari? Apa kita ini cuma aktor yang bacain naskah yang sudah jadi? Ini adalah jantung dari perdebatan selama berabad-abad, dan titik di mana banyak orang tergelincir. Al-Quran tidak menyajikannya sebagai sebuah dilema, takdir, atau kehendak bebas. Al-Quran menyajikannya sebagai dinamika, takdir, dan kehendak bebas. Takdir dan kehendak bebas. Betul. Keduanya beroperasi barengan. Manusia diberi kapasitas istimewa yang disebut ikhtiar, kemampuan untuk memilih dan berusaha. Tapi, kapasitas itu sendiri adalah ciptaan Tuhan dan beroperasi di dalam arena yang sudah diciptakannya. Coba dianalogikan deh biar lebih kebayang. Konsep beroperasi di dalam arena ini menarik. Tentu, bayangkan begini. Tuhan menciptakan sebuah arena permainan, bumi ini, dan menetapkan aturan mainnya, yaitu hukum alam. Di dalam arena itu, kita sebagai pemain diberi kebebasan untuk bergerak, lari, nendang bola, kerjasama, atau saling menjegal. Pilihan-pilihan itu nyata, dan kita bertanggung jawab penuh atasnya. Tapi kita nggak bisa milih untuk tiba-tiba terbang atau menembus dinding. Kebebasan kita ada di dalam sistem yang aturan mainnya sudah ditetapkan olehnya. Kehendak kita nyata, tapi nggak independen dari kehendaknya yang lebih besar yang menciptakan sistem itu sendiri. Saya paham analoginya. Tapi, ada beberapa ayat dalam sumber yang, jujur aja, kalau dibaca sekilas, terdengar sangat deterministik. Misalnya, di surah Al-An'am ayat 111, yang bunyinya, "Maka nu liyu'minu illa ayyasha Allah," yang artinya mereka tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Ayat kayak gini rasanya seperti catch-22 ya kan? Gimana kita mendamaikan logika teologis ini dengan perasaan nyata bahwa pilihan ada di tangan kita? Pertanyaan yang sangat tajam, dan ini kuncinya. Ayat seperti itu harus dibaca dalam konteks keseluruhan ajaran Al-Quran, terutama tentang keadilan Tuhan. Para ulama menjelaskan bahwa kehendak Allah di sini bukanlah pemaksaan yang sewenang-wenang, melainkan ini adalah cerminan dari ilmu Allah yang maha mengetahui. Allah tahu kecenderungan hati setiap orang. Bagi mereka yang hatinya tulus mencari kebenaran, Allah menghendaki atau membuka jalan bagi mereka untuk menemukan hidayah. Sebaliknya, bagi mereka yang hatinya sombong dan sengaja menutup diri, Allah menghendaki atau membiarkan mereka dalam kesesatan sesuai pilihan awal mereka sendiri. Jadi, kehendak Allah di sini bekerja selaras dengan pilihan dan usaha awal manusia, bukan meniadakannya. Jadi kehendak Tuhan itu kayak sebuah respons terhadap proposal yang kita ajukan lewat niat dan tindakan kita.
Itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Kehendak kita itu pemicunya. Al-Quran sangat tegas soal tanggung jawab pribadi ini. Takdir nggak pernah boleh jadi kambing hitam. Ada kaidah emas di surah Al-An'am, ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, wala tazru waziratun wizra ukhra. Setiap orang tidak berbuat dosa melainkan untuk dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat ini adalah penegasan ultimatif. Anda adalah pilot dari pilihan-pilihan Anda, dan Anda akan mendarat di tujuan yang sesuai dengan arah yang Anda pilih, meskipun cuaca dan kondisi landasan sudah ditentukan oleh menara kontrol. Luar biasa. Jadi, setelah kita membedah koder, pencatatan yang sempurna, dan dinamika rumit antara takdir dan ikhtiar ini, sampailah kita pada pertanyaan praktisnya. Apa dampaknya semua ini bagi kejiwaan seseorang? Apa gunanya memahami ini dalam menghadapi naik turunnya kehidupan sehari-hari? Nah, disinilah buah dari seluruh pemahaman ini. Manfaat terbesarnya adalah lahirnya sebuah sikap batin yang disebut tawakal. Tawakal ini sering disalahartikan sebagai pasrah pasif atau menyerah, padahal sama sekali bukan. Ada sebuah kisah klasik tentang seorang badui yang datang kepada Nabi Muhammad. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya harus mengikat unta saya dan bertawakal, atau saya lepaskan saja dan bertawakal?" Nabi menjawab dengan sangat lugas, "Ikat dulu untamu, baru bertawakal." Ikat dulu, baru tawakal. Sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Tepat, itulah esensi tawakal. Ini adalah kepercayaan aktif, ia terdiri dari dua bagian. Pertama, melakukan usaha terbaik yang bisa kita kontrol dengan segenap kemampuan kita, itulah mengikat unta. Dua, setelah usaha maksimal itu dilakukan, menyerahkan hasilnya dengan ikhlas dan percaya sepenuhnya kepada pengaturan Allah, itulah bertawakal. Al-Quran memerintahkan sikap ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 30. Kul huwa rabbi la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Sikap tawakal ini sangat membebaskan. Ia membebaskan kita dari kecemasan berlebihan terhadap hasil yang di luar kendali kita. Energi kita jadi terfokus pada proses, pada memberikan yang terbaik saat ini, di sini, sekarang. Dan bagaimana saat kita berhadapan dengan hasil yang tidak kita harapkan? Kegagalan, kehilangan, musibah, penderitaan. Bagaimana iman pada takdir menjadi semacam bantalan psikologis. Disitulah iman pada qadar menjadi jangkar yang menahan kapal jiwa kita di tengah badai. Ketika dihadapkan pada kesulitan, orang yang beriman tidak melihatnya sebagai sebuah tragedi acak yang sia-sia. Mereka melihatnya sebagai bagian dari ketetapan yang pasti mengandung hikmah, meskipun hikmah itu mungkin belum terlihat saat itu. Respon batin mereka dirangkum dengan sempurna dalam satu kalimat di surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jauh lebih dari sekedar ucapan duka. Ini adalah sebuah pengakuan filosofis yang mendalam. Ini adalah penegasan bahwa kita ini bukan pemilik sejati dari apapun. Bukan harta kita, bukan keluarga kita, bahkan bukan tubuh kita. Kita semua hanya pinjaman dari sumber yang sama dan setiap saat bisa diambil kembali oleh sang pemilik. Jadi musibah itu pengingat perjalanan pulang kita. Betul. Memahami ini tidak menghilangkan rasa sakit, tapi memberikan makna di balik rasa sakit itu dan menumbuhkan ketabahan yang luar biasa. Jadi kalau saya coba rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dari qada, yaitu kehendak Allah yang mutlak. Lalu kita masuk ke qadar, yaitu cetak birunya yang presisi dan terukur di segala hal. Semua itu tercatat dalam sebuah kitab yang menjamin keadilan. Dan di dalam skenario besar itu, kita diberi ruang untuk berikhtiar dan memilih, yang kemudian melahirkan tanggung jawab. Tepat sekali. Dan puncak dari pemahaman ini adalah tawakal. Jadi, kesimpulannya, iman pada qada dan qadar bukanlah resep untuk menjadi malas atau fatalistis. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi untuk menjadi manusia yang paling proaktif dan paling tenang pada saat yang bersamaan. Proaktif dalam berusaha karena kita tahu usaha itu diperintahkan dan dinilai.
dan tenang dalam menerima hasilnya karena kita tahu hasil akhir selalu berada di tangan Yang Maha Bijaksana. Ini adalah tentang memfokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu niat, doa, dan usaha, dan melepaskan beban kecemasan atas apa yang di luar kendali kita, yaitu hasil akhirnya. Sebuah kerangka berpikir yang sangat membebaskan ya, jika kita benar-benar bisa meresapinya. Bukan tentang pasrah, tapi tentang berusaha dengan lapang dada. Sebelum kita tutup pembahasan kita yang sangat mendalam ini, ada satu pertanyaan terakhir untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Jika setiap kejadian dalam hidup Anda, baik yang terasa seperti kemenangan besar maupun yang terasa seperti kekalahan telak, adalah sebuah adegan yang ditulis dengan sempurna oleh sutradara yang maha bijaksana untuk membentuk karakter Anda, bagaimana cara pandang ini mengubah makna dari kesuksesan dan kegagalan bagi Anda pribadi?